Sandi ini punya kekuatan di basis-basis yang Mas Ganjar belum optimal. Contoh daerah Sumatera, Sulawesi, karena dia dianggap mewakili Gorontalo, lahirnya pun di Riau. Baik pemirsa, masih bersama kita di Konspirasi Prabu. Jadwal pendaftaran Capres-Cawapres semakin dekat. Publik juga masih menanti-nantikan siapa sesungguhnya pasangan Ganjar Pranowo yang belum juga diungkap sampai saat ini. Koalisi pengusung masih menghitung-hitung siapa pasangan yang paling tepat. Nah, kalau bicara Cawapres Ganjar, sebetulnya ini paling seru. Kenapa? Karena banyak tokoh yang masuk radar. Kita akan bahas hal ini lebih dalam bersama politisi PD Perjuangan, Bang Andreas Pareira, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Kang Tama S. Langgun, serta pengamat politik yang merupakan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat malam, Bapak-bapak sekalian. Selamat malam. Kita tanya orang dalam dulu. Ini orang dalam dulu nih. Di dalam bagaimana Bang? Ini konstelasi para cawapres ini nama-namanya makin banyak aja nih kayaknya yang mau merapat ke Ganjar. Awalnya dari berapa ya? Dari 10 Dari ya? 10. Dari 10. Sempat 10. Itu 10 waktu itu Pak Hasto yang bilang ya dan Ibu Mega ya. Mbak Puan. Selesai Rakernas itu kan ya pokoknya banyak lah sederetan nama. 10. Terus kemudian jadi 5. Jadi 5. Tapi 5-nya udah beda nih. 5 awal sama 5 sekarang udah beda juga. 5 terakhir udah agak beda. Kan bisa aja ada yang masuk, ada yang terpental, ada yang masuk lagi gitu. Ada yang disimpan dulu gitu. Iya, iya. Yang udah pasti kepental saya pikir AHY. Karena kan kalau AHY nggak mungkin dua kaki, dia kan ketum di sebelah, begitu kan di Partai Demokrat. Yang lainnya sebetulnya masih punya potensi. Kalau Abang gimana ngeliatnya Bang? Jadi gini, kalau saya lihatnya, ya ini kita sama-sama pengamat nih, sama-sama dengan Mas Toto juga. Gitu. Ini dosen saya. Beneran dosen saya. Kalau saya lihatnya sekarang ini kan orang sibuk dengan melihat apa faktor yang mendukung nominasi itu adalah elektabilitas ya. Elektabilitas. Artinya survei. Ya survei. Hasil survei. Hasil survei kuantitatif. Saya kira di dalam proses pengambilan keputusan yang penting seperti ini, paling tidak di tradisi PDI Perjuangan ya, itu ya aspek kuantitatif, elektabilitas, hasil survei itu satu hal gitu. Tapi juga di dalam proses seperti ini, dengan pengalaman yang saya perhatikan, ya kalau istilahnya teman-teman kan Ibu selalu memperhatikan melalui kontemplasi, tapi yang di situ yang akan muncul itu adalah aspek kualitatifnya gitu. Oke, kuantitatif ini, satu hal, ya, kualitatif juga satu hal. Ya, kualitatif itu apa ukurannya? Ya menyangkut nilai. Di situ kan karena secara teori politik orang bicara soal how to get power. How to get power adalah proses untuk memperoleh kemenangan. Artinya di dalam itu faktor kuantitatif elektabilitas itu penting gitu. Tapi kan juga how to use power after. Jadi setelah kemenangan. Nah, Ibu selalu memperhatikan juga hal-hal seperti itu gitu. Nah, di situ kan nilai masuk kan. Aspek nilai di sini tentu soal bagaimana kedua figur ini, Capres dan Cawapres itu ke depan gimana. Tapi kalau bicara 5 nama yang diucapkan oleh Mbak Puan ya, siapa saja? Ada Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Andika, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Satu lagi lupa saya. Ridwan Kamil kan sudah di sana. Pak Ridwan Kamil. Walaupun sebenarnya RK kalau di itu masih ada chance-nya loh. Kalau kita lihat dari aspek how to get itu penting. Itu penting gitu di dalam proses ini gitu. Nah, di sinilah kalau kita perhatikan bisa jadi ya mungkin nama yang belum pernah muncul di permukaan. Tidak sangat kalau muncul. Belum pernah muncul kenapa Mbak Puan artinya tidak sangat di publik? Muncul gitu. Mbak Puan kan juga sempat singgung juga soal itu kan. Artinya bisa jadi ya di dalam situasi seperti ini ada opportunity lain yang bisa juga muncul di dalam proses ya ketika mempertimbangkan Erick Thohir satu lagi. Erick Thohir yang Mbak Puan sebutkan ya. Ya. 5. Ya, siapa aja? Dari Erick Thohir, Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD, Andika Perkasa, Ridwan Kamil.
Bukan Ridwan Kamil. Ya, cuman Lupa 4. lagi. Seingat saya cuma 4. Lagi 4. Cuma 4 ya? Cuma 4 Loh, tanggal 18. ada kemajuan yang terakhir dari ya, Pak Puan? 10, 5 jadi 4. Ada kemajuan. Tanggal 18 kemarin ya. Kemajuan. Makin mengerucut, makin mengerucut. Walaupun saya masih tetap pengen masukin nama RK karena menurut saya RK masih punya skenario kayak JK dulu loh. Ya nggak? Mas Toto, tapi mungkin coba ke Mas Tama dulu. Ke partai dulu. Karena partai dulu. Ini kan partai pengusung, punya infonya kan lebih dalam nih. Gimana? Kalau soal info tentu kan itu pembicaraan di tingkatan sekjen ya. Sekjen, ketua Tapi kan sama sekjen suka ngopi juga, pasti ya, tahu juga lah. itu pasti ya. Tapi kalau kita lihat kan dari namanya itu Kang Prabu ya. Seingat saya Mbak Puan tuh sampaikan tanggal 18 kemarin ya. Ada Erick Thohir, terus kemudian ada Andika Perkasa, Sandiaga Uno, satu lagi sama Prof Mahfud MD. Masih 4 Jadi berarti. 4, seingat saya 4. Tapi disebutinnya 5. Berarti 5 ya? memang ada satu Mr. X yang bisa jadi kejutan. Apakah dia RT kan saya nggak tahu juga. Cuma Bisa jadi, ya, bisa jadi. cuma kalau keterangan sendiri dari Mbak Puan kan sampaikan ya beberapa nama sudah dicoret karena sudah ada di koalisi partai sebelah. Kira-kira kan begitu. Jadi itu menjadi pertimbangan. Tapi saya nggak tahu. Tentu saja kan pembicaraan ini kan baru dimulai ya dan sedang berjalan gitu ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Cuma Tapi 4 tentu nama saja, itu memang dibicarakan di antar partai. ya saya rasa itu karena itu kan juga muncul ya disampaikan resmi oleh Mbak Puan ya kemarin dalam beberapa kali pertemuan. Dan dalam pembahasan saya rasa juga sudah mulai kelihatan kalau dilihat dari beberapa nama-nama yang muncul tadi. Kan kita akan lihat kita sesuaikan juga dengan kebutuhan, dengan keinginan partai dan nilai-nilai yang tadi Bang Andreas sampaikan juga soal secara kualitatif itu seperti apa, kan begitu. Paling nama yang sudah muncul kalau Pak Andika ya mungkin, tapi kan dia juga sudah di TPN ya. TPN. Wakil ketua. Terus kemudian Wakil nama ketua lain masih bisa juga jadi wapres, bisa masih juga. mungkin juga, artinya masih mungkin. Kalau Kemudian RK juga aja bisa gitu. RK aja bisa, betul. bisa. Ada nama Erick Thohir yang juga ada namanya di koalisi Mas Ganjar, ada juga di koalisi Prabowo. Seingat saya namanya juga muncul. Apalagi kan? PAN-nya kan di sebelah sana. PAN-nya di sebelah sana. Terus kemudian ada nama seperti misalnya Prof Mahfud itu juga muncul. Yang terakhir ada Sandiaga Uno. Ya. Kalau kita lihat Kalau Erick Thohir itu PAN-nya atau Erick Thohirnya gitu. gitu kita nggak tahu ya. Coba nanti Mas Toto yang jawab itu. Kayaknya lebih tahu. Tapi kalau lihat dari 4 ya yang terlihat ini mungkin pandangan pribadi ya karena saya sendiri belum bicara secara serius ya dengan di pimpinan partai. Ya ada nama seperti Sandiaga Uno, ada nama juga seperti Prof Mahfud ya, itu yang sering muncul begitu ya. Yang lain-lain tentu saja nggak tutup kemungkinan. Tapi dari 2 tadi ya dua-duanya juga punya plus minus ya, punya lebihnya, punya kekurangannya dan secara kelebihan tentu saja kalau kita bicara figurnya Prof Mahfud misalnya soal isu anti korupsi, penegakan hukum, ketegasan, politik bersih dan lain-lain tentu itu bisa jadi nilai positif juga di sana. Termasuk dia juga sebagai orang NU begitu itu juga punya nilai positif. Kemudian dari sisi Pak Sandi juga tentu saja punya nilai lebih juga. Dia kemudian juga sebagai seorang ekonom gitu dan kemudian program-programnya Mas Ganjar yang disampaikan dalam beberapa kali diskusi ada 3 pondasi, 7 kegiatan kan di 7 itu sebagian besar soal Kalau Mas Andi sebetulnya kan lebih mudah kan sudah Sumber di dalam Dari sisi koalisi kepartaian. dari sisi kepartaian Betul. gitu, ya kan Nah, nggak rumit sebenarnya gitu. betul pertimbangan lain juga soal koalisi dia juga sudah ada di dalam koalisi kan. Saya tuh justru malahan berpikirnya kok ada nama Sandi yang sebetulnya secara elektabilitas juga cukup baik ya untuk baik, cawapres. betul. Tapi masih ada nama RK, masih ada nama Erick Thohir, masih ada nama Prof Mahfud. Ini kan artinya ini belum ajak nih. Belum ajak memang. Nah Mas Toto coba gimana Mas? Analisa. Karena begini, kita nggak bisa melihat ini sebagai variabel statis. Artinya kemudian hanya menyandingkan dengan Mas Ganjar secara kuantitatif ketika disurvei misalnya mana yang paling tinggi. Oke. Atau secara kualitatif mana pemikirannya misalnya dianggap nyambung dengan Mas Ganjar. Ini kan variabel dinamis yang akan ditentukan angkanya ini akan menjadi sebuah ledakan atau tidak ketika dipasangin tergantung siapa pasangan lawannya. Nah pasangan lawan yang sudah pasti, ya saya nggak bisa mengatakan pasti sebelum ada janur kuning nggak pasti juga betul. gitu ya. Amin. Tapi yang sudah deklarasi amin gitu kan. Yang kedua kan yang memang juga masih dalam kebingungan yang sama menurut saya adalah Pak Prabowo. Bahkan kalau kita bicara di survei pertarungan Bukan lebih bingung. jangan-jangan lebih bingung gitu kan.
Karena kecenderungannya kalau dibaca di survei, pertarungan baik itu di putaran pertama atau kemudian harus di putaran kedua, kecenderungannya kan akan lebih mengarah kepada Pak Prabowo melawan Mas Ganjar. Sehingga upaya saling mengintip ini menurut saya sedang terjadi juga. Termasuk itu akan berpengaruh dalam menentukan siapa pasangan yang paling cocok buat Mas Ganjar. Ngintip dulu nih, Pak Prabowo akhirnya ngambil siapa. Pak Prabowo ngintip siapa kan juga nggak gampang. Tadi betul, rumit. Ini lebih rumit, kenapa? Nunggu gugatan MK misalnya. Itu variabel yang nggak ada di pasangan lain gitu. MK. Nah itu Masih ada yang ditunggu. masih ada yang betul. ditunggu. Jadi kalau analogi main kartu, kita tahu lawan kita jago, kartu as itu nggak mau, jangan dibuka di awal, langsung ketahuan gitu kan pamungkasnya di mana. Itu yang menyebabkan menurut saya kenapa sih nama-nama bisa berubah yang keluar. Limanya tadinya formatnya seperti ini, Mbak Puan tiba-tiba mengutarakan berbeda lagi. Bahkan ada satu misteri tadi tuh, keluar berita 5 tapi ternyata kita bisa ngelisnya cuma 4 tadi gitu kan. Saya nggak tahu apa nama kelima Pak Prabowo, apa saya nggak tahu. Tapi artinya gini. Nama kelima tuh hilalnya. Karena gini, kita harus melihat apa yang sudah terjadi selama setahun terakhir, apalagi 3 bulan terakhir kalau kita lihat ya. Kejutan memang banyak sekali terjadi. Betul. Apa yang sudah diyakini terikat, kemudian berubah. Sudah Misalnya siap terjadi. diumumkan, tiba-tiba ganti orang. Betul. Jadi menurut saya faktor kejutannya masih akan sangat banyak. Rekaan saya, cawapres Mas Ganjar pun seperti akan menjelang masa injury time baru akan diputuskan. Oke, jadi ini main-main kejutan semua ya, intip-intipan gitu. Nggak seru nih kayaknya nih. Kita kan pengennya tahu dari awal nih. Hanya coba sekarang kita bahas satu persatu nih, masing-masing nama ini. Karena kan ini judulnya nih menanti hilal. Nanti hilal. Kita anggaplah, asumsikan secara kuantitatif nama-nama yang muncul sebenarnya nama-nama yang bagus. Gitu ya. Secara survei tiga-tiganya ada dengan Mas Ganjar. Lalu yang Pak Andika juga bagus gitu ya. Pak Prof Mahfud juga bagus. Nah, sekarang kita bicara dulu yang ada di dalam koalisi, Mas Sandiaga Uno, ya Bang Sandi lah gitu. Kenapa Bang Sandi ini nggak bisa ajak aja ya sebagai calonnya yang menguat gitu? Karena secara survei bagus, ada di dalam koalisi juga dan dibutuhkan juga figurnya melengkapi ya, figur ekonomi gitu. Mungkin Mas Toto bisa ngasih pandangan tuh. Iya, kalau terkait dengan Mas Sandi memang kompleksitas dalam konteks kepartaian paling mudah ya. Karena memang P3 bagian dari foundernya koalisi Ganjar lah katakanlah. Langsung nge-crack dengan PD Perjuangan. Tapi kalau kita lihat tadi, saya sih bukan melihat ketidakyakinan tentang Mas Sandinya. Karena Sandi punya variabel komplementer, bukan hanya dalam konteks surveinya tinggi ya. Bukan hanya tingkat elektabilitas dan popularitasnya paling tinggi dibanding yang lain. Tapi variabel komplementernya Mas Sandi ini punya kekuatan di basis-basis yang Mas Ganjar belum optimal. Contoh daerah Sumatera, Sulawesi, karena dia dianggap mewakili Gorontalo, lahirnya pun di Riau. Investasi elektoralnya pun 5 tahun lalu sebagai cawapres Pak Prabowo sudah terbangun. Itu ada di daerah-daerah kan yang bisa melengkapi Mas Ganjar. Kira-kira bahkan bahasa gini loh, Mas Sandi jangan-jangan satu-satunya cawapres yang punya kemampuan untuk bilang saya bisa pecah suara Pak Prabowo, kira-kira gitu. Karena pernah bersama membangun investasi elektoral di situ. Tapi kalau kita coba analisis secara kritis kan mungkin juga dari sebagian stakeholder pendukung Mas Ganjar bisa juga menggunakan kacamata sebaliknya. Apakah kemudian masuknya Mas Sandi yang dulu pernah berseberangan itu kemudian akan menyulitkan konsolidasi di sebagian segmen pemilih yang merasa misalnya Mas Sandi dulu pernah berseberangan dengan kita. Penolakan kan mungkin ada juga di situ. Itu yang menyebabkan seperti juga penolakan pada Prabowo juga begitu ya kalau di koalisi ini. Betul, itu yang menurut saya menyebabkan mungkin dalam konteks itu Mas Sandi ada kompleksitasnya tersendiri. Dan balik lagi menurut saya nama Mas Sandi akan terlihat match atau tidak akan ditentukan oleh lawan ini menggandeng siapa. Bang Ari setuju? Ya, saya ikuti Mas Sandi ini kan, ya karena kami juga di DPR itu kan di Komisi 10 bermitra dengan Mas Sandi. Kan. Jadi saya mengikuti bahwa Mas Sandi rajin gitu, rajin dalam arti apa? Mungkin salah satu menteri yang mengunjungi paling banyak wilayah di Indonesia ini salah satunya Mas Sandi gitu. Sampai ada sebutan menteri pariwisata itu ya. Karena urusan dengan pariwisata. Gitu. Nah itu satu hal yang ya membuat di daerah relatif orang mudah mengingat beliau gitu, mengingat Mas Sandi. Dalam arti bahwa itu akan ya menjadi faktor komplementer tadi dan juga bisa akseleratif gitu ke depan. Tapi
variabel yang lain itu ya tadi yang seperti disampaikan Mas Toto, saya sepakat gitu. Dalam arti bahwa ini ya ketika kan ini tiga, kalau katakanlah kalau tiga ini jalan, ini kan tiga ini kan saling mengintip ini kan. Dan bisa jadi menjadi faktor yang ya mengganjal Mas Ganjar ketika ini dulu perlawan kita gitu. Itu masih ngaruh ya? Masih ada ya? Oh masih ada, Di masih ada. pemilih? Masih ada. Masih Itu ada, masih ya? di pemilih-pemilih yang dulu die hard ini itu Yang masih merasa ada. pernah terluka dalam polarisasi itu mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk proses healing. Saya pikir di situ kompleksitas mengenai persepsi pendukung Mas Ganjar itu terjadi. Oke. Kang Tama ada pendapat? Ya kalau saya mungkin menambahkan ya, poinnya kan juga yang saya bilang tadi ada plus ada minus. Mungkin plusnya adalah kalau kita buka peta 2019 kan ada 13 titik Ya. di mana Pak Jokowi nggak menang, kan begitu. Dan tentu itu diisi oleh kekuatannya Sandi. Prabowo dan Sandi. Saya rasa dari situ juga bisa mengambil pelajaran apakah kemudian yang kemudian komposisi kemarin yang juga sebagian besar PDIP mendukung Pak Jokowi, apakah juga bisa relasi dengan itu begitu. Di 13 titik dia kalah, di situ kemudian Mas Sandi dia punya pengalaman, pernah tempur juga 2019, dia tahu medannya, tahu kelebihan Pak Prabowo yang kemudian akan jadi halawan Mas Ganjar juga, tahu kekurangannya juga gitu. Jadi saya rasa plus minus selain dari kompleksitas yang tadi Mas Toto sampaikan. Jadi saya rasa juga masih punya itu. Kemudian yang lainnya kita juga nggak bisa lupakan soal pemilih muda, figur Mas Sandi ini kan juga dianggap dia anak muda, Representatif lah ya. representatif muda begitu ya. Jadi saya rasa juga ada ceruk-ceruk lain yang bisa bermanfaat kalau ngelihat dari figurnya Mas Sandi. Menarik, menarik. Nah yang kedua tuh sebetulnya tentang Ridwan Kamil nih, yang beberapa minggu kebelakang sebetulnya cukup favorable ya di sini kan. Secara hitung-hitungan elektoral sebenarnya ini pas ya, Mas Toto ya. Jawa Tengahnya menang, Jabarnya juga bisa diambil sama Kang Kalau Emil. kita lihat kan dari survei selama ini ya, termasuk kalau kita membaca data historis pun punya korelasi kemiripan dengan apa yang jadi kekuatan Pak Jokowi sekaligus kelemahan Pak Jokowi. Mas Ganjar problemnya sama. Jawa Tengah kuat, Jawa Timur cukup kuat, daerah-daerah minoritas misalnya cukup kuat, tapi Sumatera agak lemah, Kalimantan tidak terlalu optimal, Sulawesi agak lemah, Jawa Barat juga tidak optimal. Saya katakan seperti itu. Dan itu suaranya besar sekali, terbesar se-Indonesia. Jadi memang dengan asumsi Jawa Tengah pasti Mas Ganjar kuat, Jawa Timur terbukti walaupun tidak didukung PKB atau organisasi NU secara formal, Mas Ganjar masih nomor 1 dalam survei-survei terakhir. Tetapi kemudian Jawa Barat ternyata mengalami problem yang sama. Nah, Ridwan Kamil memang bisa muncul menjadi variabel komplementer, ditambah Ridwan Kamil tidak punya problem seperti Sandiaga Uno yang tadi kita sebutkan. Tidak pernah dilihat dalam posisi Ada benturan. yang berseberangan. Sehingga proses konsolidasinya bisa dilakukan dengan mudah. Makanya kalau ditanya dari sisi elektabilitas, simulasi pasangan hampir semua survei paling kuat itu Ridwan Kamil, yang kedua Sandiaga Uno, ketiganya Erick Thohir dengan penjelasan yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Tapi secara politis bagaimana mewujudkan seorang Ridwan Kamil masuk ke Ganjar Pranowo ya? Seperti apa tuh hitung-hitungan politiknya ya Bang Andre? Ya, saya ingin menyambung dulu apa yang tadi disampaikan Mas Toto. Artinya variabel kita semua tahu lah, artinya Pak Ridwan Kamil ini gubernur Jawa Barat pemilih terbesar gitu, pemilih terbesar. Saya lebih dari 30 tahun di Jawa Barat dan secara politis juga politik Dosen saya di Bandung ini. secara politik sampai sekarang Iya, saya tinggal di Bandung gitu dan saya paham ada kerinduan dari teman ya saudara-saudara kita di Jawa Barat. Saya bukan orang Jawa Barat tapi saya tinggal ada kerinduan, ada figur dari Jawa Barat. Itu ada di kertas suara gitu kalau ada bisa di kertas ya. suara dan itu sudah sekian lama gitu. Terakhir kan Umar Wirahadi Kusuma. Umar Wirahadi Kusuma. Sudah lama banget. Dan Iya. faktor itu saya kira akan mengakselerasi. Kenapa? Di samping Jawa Baratnya, di samping itu ya kita tidak bicara soal apa politik identitas, tapi orang Sunda itu ada di mana-mana juga. Gitu. Kesundaan itu ya. Orang Sunda itu ada di Sunda. mana-mana. Iya, Mas Prabu juga orang Sunda. Ada faktor ya emosi itu juga akan berpengaruh juga gitu.
Nah, cuma memang tadi gitu faktor Politiknya. faktor politisnya, artinya yang menjadi minus dalam hal ini tentu. Tapi kan ini pernah terjadi waktu Jokowi JK dulu. Jokowi JK, begitu pula SBY JK. Ya begitu Iya, pula SBY jadi- JK, iya. begitu Jadi SBY polanya JK. mirip Polanya sekali. pernah Dan itu semua terjadi. berkaitan Iya. dengan Golkar ya. Betul. Iya, dua-duanya. Dan polanya selalu sama, Golkar selalu kalah dalam Pilpres tapi selalu masuk dalam Masuk bagian dalam- kekuasaan. Ini selalu terjadi Selalu gitu survive ya. dia. Seharusnya Golkar belajar dari Iya. kemenangan. Tapi mungkin nggak itu terjadi ya? Atau ada skema lain barangkali yang itu ya breaking newsnya Kang Emil itu misalnya keluar dari Golkar dan pindah ke salah satu partai yang ada di koalisi itu masih mungkin nggak ya? Saya Coba. rasa mungkin ya, karena kan kalau mendengar dari penjelasannya Mbak Puan ya dalam pernyataan resmi, karena ini soal etika politik juga. Ya mungkin juga secara etika kok tiba-tiba mengusung dari partai lain yang jelas-jelas partai itu dari seberang gitu ya. Bahkan kita juga ingat dulu PSI mengusulkan Mas Ganjar gitu karena nggak ada izin dulu atau etika politik nggak jalan, kemudian itu nggak jalan secara Karena di PDP lancar. etika politik kayaknya ini Ya, sekali ya. kalau saya juga Sakral sekali ya. pendapat itu. Artinya kalau memang ini ya Golkarnya Ya. yang harus belajar dari kemenangan-kemenangan sebelumnya gitu. Kalau mereka mau, gitu, dalam arti bahwa itu akan jauh lebih smooth. Perindo Kecuali masuk RK, lah. kecuali RK pindah ke Perindo. Nah, Perindo lah masuk lah. Ajak kopi dulu dong. Gitu. Mas Toto, tapi itu memungkinkan ya. Maksudnya kalau dengan skema katakanlah menggunakan 2014 begitu, kira-kira masih works nggak model seperti itu yang sekarang ini? Kalau kita mau telah lebih mendalam, RK bukan ketua umum, baru menjadi kader Golkar pun baru sekali hitungannya. Artinya kalau kita kemudian menganggap ada sesuatu yang luar biasa ketika RK katakanlah harus keluar dari Golkar, pilihan paling ekstrem juga tidak. Jadi ini satu hal yang, kan kalau mau bicara misalnya RK misalnya pun keluar, tapi dalam konteks karena mendapatkan kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat dengan jabatan yang lebih punya otoritas, itu kan juga sebuah fakta politik yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitu ya. Itu yang menurut saya kalimat Mbak Puan kemarin itu sebenarnya masih bisa ditafsirkan dalam konteks gray area. Mbak Puan itu tidak berbicara mengenai RK-nya. Mbak Puan juga tidak berbicara dalam konteks Golkar dan PDI Perjuangan tidak mungkin untuk bersatu, tapi dia menghormati keputusan saat ini dari Golkar yang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Artinya kan di situ bisa ada beberapa pilihan. Pilihan pertama paling ideal ya sudah Golkar ke kita saja. Pindah. Lalu kemudian kadernya dijadikan Bang Ande paling seneng ini kalau misalnya. gitu. Atau Sebagai kemudian orang Bandung ya. Sebagai orang Bandung. atau kemudian itu lemparan wacana juga kepada RK, Kang Emil, bahwa Kang Emil, kami tidak mau ribut dalam konteks hubungan baik antar partai. Kalau Anda memang ingin menjadi cawapres, ya sudah keluar dari Golkar sehingga kemudian tidak terjadi permasalahan di internal Golkar dikarenakan kami atau capres kami gitu. Itu yang menurut saya masih sangat Terbuka ya. banyak skenario yang menempatkan Kang Emil untuk tidak keluar dari list tadi gitu. Karena memang harus diakui kalau bicaranya dalam konteks pemenangan, belum lagi bicara narasi, bukan hanya dalam konteks Jawa Barat ya. Kang Emil ini harus diingat loh, jumlah followers IG-nya mengalahkan 3 capres yang elektabilitasnya tinggi. Bukan hanya mengalahkan, jumlahnya 3 kali lipat. Mas Ganjar 6 juta, Mas 6,2 juta, Mas Anies 6 juta, Pak Prabowo 5,6 juta. Kang Emil hampir 20 juta. 20 juta. Jadi 3 kali 20 lipatnya juta, gitu ya. sangat signifikan Ditambah lagi narasi dalam konteks kapabilitas, bergabungnya 2 gubernur dengan provinsi besar sekali, Jateng, itu ya. menurut saya Nilai juga lebih. sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, Menarik. Tapi saya tambahkan, bukan hanya provinsinya gitu. Ya. Yang namanya orang dari provinsi, 2 provinsi itu ada di seluruh Indonesia. Betul sekali. Tersebar di mana-mana. sekali, Ya. betul. Betul. Ya. Oke, Ridwan Kamil beres. Kita sekarang bicara Erick Thohir. Karena namanya bisa disebutkan sama Mbak Puan. Saya cukup kaget sebetulnya, Mas Toto, ketika Secara Mbak awam Puan. kita pikir sudah tidak masuk ya. Iya, saya pikir itu udah masuk ke, udahlah itu pertarungannya di Prabowo, cawapresnya Jadi Prabowo. gitu. cawapres Prabowo atau tidak gitu Iya, kan. tinggal di situ aja. Tapi ternyata masih disebutkan oleh Mbak Puan. Ini saya, kok masih ada nih nama gitu kan. Skemanya akan kayak gimana tuh Mas Toto? Iya, kalau kita membaca nama Erick Thohir, sebetulnya dulu kalau kita ingat, kan nama yang paling sering dilekatkan dengan Mas Ganjar. Sebelum muncul nama Kang Emil, Sandiaga Ganjar Uno, ET ya. Prof Mahfud, Andika Perkasa, dan lain-lain.
Kenapa saat itu? Karena dikaitkan dengan Erick Thohir yang tanda kutip dianggap anak emasnya Pak Jokowi. Sehingga kaitan nama Ganjar ET itu dianggap bagian dari endorsement Pak Jokowi. Ketika nama itu muncul kembali, boleh dong orang kemudian berspekulasi, loh jangan-jangan positioning Pak Jokowi yang dispekulasikan oleh sebagian pihak sekarang 50-50 atau agak ke Pak Prabowo, apapun itu ya spekulasinya, jangan-jangan udah balik badan nih. Salah satunya adalah muncul kembali nama Erick Thohir. Nah saya tidak tahu apa yang terjadi panggung belakang, apakah betul spekulasi tersebut, tapi apapun itu menurut saya ini mencairkan kebekuan yang selama ini seakan-akan orang udah menduga pokoknya Erick Thohir sudah pasti ke Pak Prabowo. Lalu muncul spekulasi lagi di atasnya, spekulasi liar Pak Jokowi dengan Ibu Mega sepertinya akan berubah. Minimal muncul nama seperti ini dan keluarnya dari Mbak Puan loh, main-main gitu ya, yang saya anggap tanda kutip berapa puluh persennya mewakili ibu lah gitu ya. Itu menurut saya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang cair di panggung belakang, terutama terkait dengan spekulasi hubungan baik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Ya. Secair apa Bang Andri sebetulnya di dalam partai? Kalau itu namanya CLBK dong ya. Baru temu kembali. Soalnya kan Pak Yati ketika ditanya tentang cawapres jawabnya selalu gitu kan. Kalau jodoh nggak akan kemana. Katanya Saya kira bisa jadi seperti itu gitu kan. Kenapa? Ya betul seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Toto. Tapi kan Pak Erick ini di samping apa ya, di samping memang figurnya, kompetensinya yang juga ada satu partai yang ini oleh semua, yaitu partai bola. Oh, partai bola. Saya Partai bola. jangan-jangan PSS itu partai sepak bola seluruh Indonesia. Partai bola. Ya. Itu ada faktor Iya, apa, iya, harus diakui. Besar faktor juga suaranya itu besar sebetulnya. juga. Di kampung saya orang langsung kalau bola langsung ingat Mas Thohir. Ini partai bola ini bikin kocak. Itu Karena bisa itu mempersatukan tidak semua itu. terlihat nggak sih di survei masalah ini nih apa namanya pemilih bola ini, Mas Toto? Yang jelas Mas Erick itu dengan berbagai macam upaya mencitrakan diri di hadapan publik ya, wow efeknya itu terjadi, lonjakannya itu sebagai cawapres ya, itu ketika menjadi ketua PSSI. Lalu sehingga kemudian memang terlihat sekali upaya menggait secara elektoral melalui gerakan-gerakan yang sifatnya politis, itu effortnya harus jauh lebih besar dibandingkan dengan momen-momen yang bisa dibangun melalui kegiatan seperti sepak bola tadi. Betul. Karena across border tadi gitu ya segmennya. Karena yang saya lihat juga dari PAN agak berubah juga. Awalnya kan sangat Pak Erick Thohir nih. Lalu terakhir ada dua nama muncul, Pak Erick Thohir dan Pak Muhadjir. Mungkin apakah itu pertanda bahwa sebetulnya Pak Erick Thohir bukan the only one ini ya kandidat gitu. Kang Tama gimana? Ya, bisa jadi demikian ya. Tapi tadi saya setuju dengan disampaikan Pak Andreas ya soal partai bola tadi ya secara tanda kutip. Memang kalau kita berangkat datang ke dapil saya di Kabupaten Bogor misalnya itu kan juga banyak kompetisi tarkam-tarkam ya. Ini juga Tama anak bola juga. Gitu kalau dia nongkrong itu di bawah selalu bilang, oh saya mah Pak Wapres Pak Erick Thohir Pak. Karena dia emang suka bola. Jadi orang-orang yang suka kompetisi tarkam di kampung-kampung itu memang dia Pak Erick Thohir punya nilai lebih ya. Anak Mas Jokowi bolanya itu saya rasa jadi nilai lebih ya. Dan mungkin akan lebih mudah buat Pak Ete karena bukan anggota partai. Beda sama Kang Emil. Dia hanya dicalonkan oleh PAN tapi tidak pernah menjadi kader PAN seingat saya. Artinya kalaupun lebih mudah ya. Lebih mudah gitu kan. Tiki-takanya itu lebih mudah nih. Tiki-taka. Oke, siap. Pak Ete sudah sekarang ke Prof Mahfud. Ya, Prof Mahfud. Mungkin dari Bang Andre dulu. Di internal bagaimana ke Prof Mahfud? Ya, saya pernah ditugaskan untuk mendampingi Pak Mahfud gitu. Waktu itu kami ke ND, tapi mampir dulu di Maumere gitu, dan ada beberapa acara gitu kan. Nah, saya melihat bahwa respon terhadap Pak Mahfud ini luar biasa gitu. Ini di daerah gitu, juga dalam perjalanan gitu. Saya lihat wah ini antusiasme terhadap Pak Mahfud ini terutama ketika isu-isu itu menyangkut keadilan gitu. Oke. Cukup kuat. Sangat kuat. Dan itu dirasakan untuk orang-orang kampung ketika beliau bicara tentang ya kebetulan waktu itu maksudnya waktu itu berkaitan dengan BTS dan waktu itu berkaitan dengan BTS dan orang dari kampung kami sendiri gitu kan. Saya pikirnya orang ini kan istilahnya apa? Orang
tidak suka gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Ternyata orang melihat, oh ini orang pendekar pembela keadilan gitu. Itu satu hal yang juga mungkin haus akan nilai-nilai di situ. Kalau tadi yang saya sampaikan, kalau bicara soal kuantitatif mungkin beliau kurang gitu. Tapi ketika ada aspek kualitatif. Ada modal buat Pak Mahfud ini masuk di dalam. Tapi secara elektabilitas itu gimana komplementerinya Mas Toto? Karena kan kalau bicara mewakili NU ini kan ada Gus Imin udah kepecah. Ya. Mungkin juga ada, saya nggak tahu nih Bu Khofifah kemana Ya, juga makanya itu kepecah lagi dilirik-lirik gitu. juga, misalnya. Udah gitu Gus Duriannya ke sebelah mana juga itu kepecah lagi. Ya, Jadi ya. Pak Mahfud ini NU yang sebelah mana nih yang diwakili oleh beliau? Jadi yang menarik gini ya, kalau kita baca, memang kalau kita melihat dalam ruang gerak jejaring dan basis pemilih NU ini kan porsi kuenya kayak sudah terbagi-bagi. Banyak simbol-simbol yang dianggap mewakili. Erick Thohir saja misalnya dianggap dekat, misalnya dengan PBNU, Banser. Lalu kemudian yang jelas PKB misalnya. Jaringan Gus Durian berbeda lagi. Jaringan Gus Durian aja bisa kebagi dua. Ada barikade Gus Dur di bawah Mbak Yeni, ada jaringan Gus Durian di bawah Mbak Lisa, tanda kutip ya. Nah, Prof Mahfud kan kemudian orang, lalu ada di posisi mana Prof Mahfud? Jangan sampai setengah-setengah. Tapi kalau kita baca di survei, Prof Mahfud ini sebetulnya sudah melampaui apa yang bisa dianalisis hanya terkait dengan ke-NU-an atau ke Jawa Timuran, karena beliau adalah orang Madura ya. Karena Prof Mahfud ini ternyata punya modal tadi secara kualitatif yang lebih dari sekedar latar belakang dia sebagai NU atau keetnisannya. Contoh, Prof Mahfud itu surveinya naik tinggi karena sebuah isu, hanya satu momen. Jadi ketika cawapres lain berjuang sudah setahun, 2 tahun, setengah tahun, Prof Mahfud ini cukup 5 jam kalau nggak salah waktu itu ya. Tanda kutip berantem sama Komisi 3. Komisi 3. Iya. Karena sebuah peristiwa yang memang bisa jadi wow efek. Artinya memang ada modal yang mungkin, ya, Prof Mahfud kan track recordnya panjang ya. Tapi mungkin sebagian sudah agak lupa, ketika muncul kembali itu surveinya elektabilitasnya langsung naik berkali-kali lipat. Jadi di luar variabel ke-NU-an, lalu kemudian Jawa Timur, tapi Prof Mahfud punya modal yang melampaui, yang tokoh NU lain, entah itu Caimin atau Mbak Yeni atau misalnya yang lain. Jadi sudah beyond ya. Betul. Nah tinggal pertanyaannya kan adalah kalau betul tadi ya cawapres dari kedua lawan Mas Ganjar, dalam konteks ini Caimin hampir pasti. Nama Ibu Khofifah belakangan mulai hidup kembali di lirik Pak Prabowo katanya. Pertanyaannya adalah formula yang tepat buat Mas Ganjar, apakah ikut rebutan di ceruk yang sama diperebutkan, atau jangan-jangan Mas Ganjar harus masuk ke ceruk lain. Nah itu yang menurut saya bisa jadi kekuatan ataupun kekurangan juga dari Prof Mahfud. Kang Tama ada komentar? Ya, kalau saya justru melihat ya, karena kan juga hampir sebagian besar kegiatan saya bersinggungan dengan dunia hukum. Yang kemudian tadi Pak Andreas bilang pendekar hukum, pendekar segala macam, ya saya rasa itu ada pada label itu hari ini, itu ada pada Prof Mahfud. Dia itu sering juga menjadi pemecah kebuntuan isu-isu hukum yang sedang terjadi. Ada problem, stuck di mana, dia dobrak dan kemudian itu muncul di ruang publik. Mulai Twitter dan lain-lain di sosial media itu selalu penuh dengan Prof Mahfud ya. Yang tadi disampaikan, pertikaian atau perdebatan dengan Komisi 3 itu membuat hampir setiap sosial media saya itu Prof Mahfud semua yang sedang membantah itu. Dan poin lainnya juga bagi teman-teman mungkin aktivis ya, itu juga ada banyak yang memang juga secara perkara sedang menghadapi isu hukum, dia banyak terbantu oleh Prof Mahfud. Betul. Jadi memang dia punya nilai sendiri. Jadi aspek kualitatifnya Secara Prof kualitatif, Mahfud saya itu setuju lebih sekali, tinggi dia lah ya punya dari nilai kuantitatifnya. Oke. Sekarang Pak Andika. Nih Pak Andika ini udah jadi Wakatum TPN. Ya. Mantan Panglima TNI gitu. Secara hitung-hitungan politik Mas Toto, ini sebetulnya komplementari nggak untuk seorang Ganjar Pranowo sekarang ini? Memang secara kuantitatif surveinya katakanlah paling rendah ya. Karena tingkat pengenalan terhadap Pak Andika dibanding nama-nama lain tadi lebih rendah. Karena beliau tidak pernah masuk dalam gelanggang politik seperti nama-nama yang lain tadi. Tapi dalam konteks narasi bisa menjadi menarik. Pertama kalau problem tingkat pengenalan, siapapun yang kemudian resmi ditetapkan oleh KPU sebagai cawapres, itu paling tidak 70% akan tingkat pengenalan bisa didapatkan gitu ya. Jadi secara otomatis elektabilitas juga akan naik. Dalam konteks narasi ini juga menarik. Misal ya, dalam konteks narasi wakilnya Mas Ganjar
jenderal bintang 4 loh. Bukan sekedar bintang 3 seperti lawannya Mas Ganjar yang kebetulan juga selesai karir militernya karena dipecat. Betul, betul. Dalam konteks misalnya berbicara latar belakang militernya pun saya sih tidak pernah mendengar ya Mas Andika dengan berbagai macam gosip misalnya terkait dengan karakter dan temperamental dan lain-lain gitu ya, dan Cukup clean lah. betul, dan ketika bicara mengenai bergabungnya sosok militer dan sipil itu narasi besar yang menarik buat rakyat kebanyakan gitu. Dan itu kan mengkombinasikan antara sipil yang biasanya cenderung bisa mengakselerasi cepat dengan kekuatan militer yang masih bisa menjamin stabilitas. Dan kalau kita bicara apa sih variabel kepemimpinan yang diinginkan oleh publik dalam konteks survei, selalu dua. Satu merakyat, kedua tegas atau berwibawa. Jadi ketika itu menjadi variabel pelengkap dalam konteks literally ya, dua-duanya digabungkan, buat saya itu juga potensi narasi yang bisa menjadi daya ledak. Narasinya jadi menarik ya kalau misalnya Andika ada elemen of surprise-nya juga. Iya. Bang Andri? Kalau Pak Andika ini yang juga saya kira masuk di dalam variabel kualitatif yang saya maksudkan. Artinya beliau memang selama ini relatif ya dari segi elektabilitas relatif ketinggalan dari yang lain gitu. Tapi figur Pak Andika ini, saya kenal Pak Andika sudah cukup lama sejak beliau masih lihat call mungkin cukup lama lah gitu. Dan saya melihat potensi dari figur Pak Andika ini bahkan sebelum ketika waktu itu Nasdem ada berapa, 3 nama ya? 3 nama. Waktu itu kan masih Ganjar, Anies, dan Andika. Saya akan melihat bahwa ini potensi ada pada beliau gitu. Sempat juga kami berdiskusi gitu. Tapi ya saya secara pribadi gitu, artinya ini lebih ke perkawanan gitu. Tapi beliau bukan tipe orang yang senang menonjolkan diri di politik. Saya melihat dia sebagai seorang militer profesional ketika dia menjadi panglima gitu dan baru setelah dia selesai pun dia tidak menonjolkan diri, tidak mau menonjolkan diri, tidak menunjukkan kesan ambisius gitu. Nah, ini menjadi titik lemah di dalam elektabilitas gitu. Tapi ini juga bisa jadi kekuatan gitu. Karena pernah juga Ibu Mega atau Ibu Puan yang bilang bahwa Mas Hasto. cawapres Mas Hasto ya dalam senyap gitu kan calonnya gitu. Yang tidak terlalu punya ambisi kalau nggak salah bahasanya gitu di media. Saya kira itu satu hal, dan tapi punya karakter, punya sikap tegas, dan itu tadi saya sepakat dengan apa yang ditampilkan oleh Mas Toto tadi. Ini akan menjadi faktor komplementari dengan ya posisi sebagai seorang jenderal full bintang 4 yang punya karakter, punya sikap. Dan di lapangan, saya beberapa kali, 2-3 kali lah terakhir akhir-akhir ini menemani beliau gitu. Artinya terakhir ke Bali kemarin, saya lihat di lapangan ketika beliau muncul di lapangan, itu respon publik, Pak Andika. Jadi sebenarnya ini barang ini kalau dilepas ke lepas ke jalan, cepat juga ini. Tinggal deklarasi aja bisa langsung. Bisa cepat ini. Ya secara narasi yang menarik ya Kang Tama ya. Iya, saya rasa memang menarik ya kalau kita lihat dari pijakan dasar dari programnya Mas Ganjar yang sering dibicarakan itu ada pelipat gandaan anggaran, digitalisasi pemerintahan, dan nomor 3 itu kan pemberantasan korupsi. Jadi saya rasa nilainya dengan Prof. Mahfud itu nggak jauh beda. Dua-duanya punya sisi ketegasan, kemudian keberpihakan pada isu hukum. Dengan Mas Andika sendiri, itu saya beberapa kali juga interaksi waktu di LPSK. Ada kadang-kadang korban atau pelaku itu yang dari TNI. Nah itu saya tidak melihat dia sebagai seorang militer yang kaku, tapi justru sangat luas. Andika, ini seperti apa ini korbannya? Oh, itu korbannya ya Mas Tama. Saya boleh ke situ nggak? Saya boleh lihat nggak korban seperti apa? Jadi saya ngeliat dia udah kayak bukan TNI yang menakutkan ya, bukan image-nya sudah beda. Image-nya boleh jadi punya, menurut saya ya, udah punya sense politik juga mungkin ya. Dia bisa bergaul dengan masyarakat dengan sangat baik. Kemudian hal-hal TNI yang kemudian kalau kita ada perkara di POM, kita buat surat, itu pasti kan lebih ketat atau tegas seperti apa ya. Tapi kalau dengan Pak Andika dia buat surat, dia bantu, dan banyak sekali yang terbantu. Jadi saya rasa secara figur pun sebetulnya dia pas. Kalau dilepas mungkin juga dia bisa melonjak namanya. Tapi memang lagi-lagi tadi secara survei saya nggak tahu seperti apa. Mas Toto yang lebih paham ya soal bagaimana secara survei. Kemudian secara
integritas, kemudian kita bicara juga soal rekam jejak, saya rasa nggak ada hal serius yang pernah dia lewati kira-kira Siap. begitu. Ini 5 nama sudah kita bahas. Rekamannya tinggal kita kasihkan kepada para ketua parpol dan Mas Ganjar. Ya, masing-masing sudah kita bahas. Moga-moga ini jadi referensi buat mereka. Jadi kita kasihin. Terima kasih Bapak-bapak. Bang Andre, terima kasih. Mas Toto, terima kasih. Kang Tama, terima kasih. Dan juga untuk pemirsa yang paling penting adalah bahwa obrolan hari ini bisa menjadi kurang lebih referensi bagi Anda untuk melihat, menganalisa dengan cara Anda sendiri siapa yang paling pas, terbaik sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo. Demikian konspirasi Prabu hari ini. Saya Prabu Revolusi pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.